Fans Korea menyoroti performa dari Megawati dan Red Spark di putaran kelima ini. Adapun nama Kim Yeon Kong juga turut menjadi sorotan, sebab musim ini akan menjadi musim terakhir Kim Yeon Kong yang akan memutuskan pensiun. Selanjutnya, fans Korea juga turut mengomentari penampilan Lee So-young dan Kang So-wi yang gajinya tidak sesuai dengan kualitas yang mereka perlihatkan. Seperti inilah komentar fans Korea. Melihat Lee Sun-woo seperti seorang trainer abadi, terlalu tegang dan hanya menggunakan kekuatan jika mengenai blok langsung atau terpeleset, itu out. Bukannya seperti anak singa, malah menjadi bayi. Puncaknya terlihat Jeong Kwan-jang semangat. Pemain utama tentu saja bermain dengan baik, tetapi peran pemain cadangan yang mendukung di belakang juga sangat penting dan saya pikir mereka juga melakukannya dengan sangat baik. Sebagai penggemar Jeong Kwan-jang untuk memenangkan kejuaraan kali ini, jika ingin lolos ke final dengan mengalahkan Hyundai atau Hankook pada tahap ini, akan jauh lebih baik jika bergantian antara Nohran dan Choi Hyo-seo. Di tengah keduanya harus mencetak lebih dari 15 poin masing-masing dan sebaiknya digunakan sebagai kejutan daripada dalam situasi yang terlalu mudah ditebak. Selain itu harus mengurangi tingkat keterlibatan Mega dan Buki, mengurangi kesalahan servis dan mengingat Pyo Seung-ju juga cukup andal dalam serangan, dia harus mendapatkan lebih banyak peluang karena Hankook sedang dalam tren peningkatan yang pesat akhir-akhir ini. Setidaknya perlu melakukan hal ini untuk mengalahkan mereka. Jeong Kwan-jang semangat. Saat menonton langsung, saya hanya merasa bahwa Jong Ho-young sangat kurus dan ramping. Tapi setelah melepas kaos kakinya, otot betisnya terlihat sangat kuat. Usaha dan rasa sakit yang tidak mudah terlihat dari luar benar-benar terasa. Saya selalu mendukungmu, semangat. Dalam jangka panjang, jika penerimaan tidak berjalan dengan baik, itu akan menguras stamina secara signifikan. Dan serangan hanya akan bergantung pada Mega atau Buki yang pasti akan meningkatkan kesalahan. Untuk mencapai final kejuaraan, Nohran harus dikelola dengan baik secara fisik dan karena ada ketidakstabilan dalam penerimaan, dia harus bergantian bermain dengan Choi Hyo-seo. Benar-benar pertandingan yang mendebarkan karena Haipas tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Mereka bermain dengan sangat bebas dan lepas. Sementara Jeong Kwan-jang yang harus menang justru tertekan dan melakukan banyak kesalahan. Setelah Tanacha bergabung, Haipas telah menjadi tim yang kuat. Bukan lagi tim lemah. Anehnya, Mega terlihat lemah saat menghadapi tim yang dianggap lebih lemah, tetapi sangat kuat melawan tim besar. Dia perlu mengatur mentalnya dengan baik. Meskipun mereka kehilangan satu set karena kesalahan sendiri, mereka tetap berhasil membalikan keadaan dan menang yang membuktikan betapa luar biasanya tim ini. Pyo Seung-ju dan Yeom Hae-seon harus bertindak sebagai pemimpin di lapangan untuk menjaga mental tim. Lee Sun-woo tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, bahkan bintang besar pun bisa membeku ketika tiba-tiba masuk ke lapangan. Dia hanya perlu memperkuat ototnya lebih lanjut. Persaingan untuk gelar juara tampaknya akan menjadi pertarungan tiga arah antara Hankook, Hyundai, dan Jeong Kwan-jang. Bagaimanapun mereka yang akan bersaing untuk kejuaraan, daripada menguras stamina demi merebut kembali posisi pertama, sekarang adalah saat yang tepat untuk mengatur stamina para pemain inti demi musim kejuaraan. 10 tahun yang lalu, Liga Sepak Bola Cina dan V-League memiliki kondisi yang sama. Pemain domestik dengan kemampuan yang tidak sebanding memiliki harga yang sangat tinggi. Dan pertandingan yang bergantung pada satu atau dua pemain asing. Liga seperti itu pasti akan runtuh. Sepertinya pemain dengan kemampuan seperti Bukirik atau Mega memiliki gaji sekitar 600 juta hingga 800 juta won. Jika dilihat dari pemain-pemain Jeong Kwan-jang, kenapa gaji di bola voli profesional wanita meningkat begitu tinggi meskipun kemampuan mereka tidak sebanding? Ketika Kim Yeon Kong kembali ke Liga Korea saat pandemi COVID-19, popularitas bola voli wanita profesional mencapai puncaknya. Meskipun hasil di kompetisi internasional cukup baik, setelah pensiun dari tim nasional, Kim Yeon Kong diperlakukan seperti harimau kertas di Asia dan hasilnya sangat buruk. Gaji sangat tinggi dan jika gaji tidak sesuai dengan performa, itu akan menjadi beban bagi pemain secara mental dan fisik. Lalu, siapa yang akan menonton bola voli profesional wanita sekarang di V-League? Kim Da-eun dan Kang So-wi adalah penyebab kekalahan. Saya tidak mengerti mengapa pelatih Kim Jong-min begitu baik kepada Kim Da-eun. Di tim tersebut banyak kesalahan dan kegagalan servis dari setter pemula. Apakah pelatih berusaha untuk fokus mengembangkan setter? Pemberian kesempatan kepada Kim Da-eun terlalu berlebihan. Pada akhirnya harus diakui dengan kemampuan. Tapi jika melihat kesempatan yang diberikan, kemampuan yang dimiliki tidak sesuai. Jika berdasarkan kemampuan, Jeong Kwan-jang tidak akan pernah bisa mengalahkan Hankook kemarin. Ini bukan hanya sehari atau 2 hari, jadi saya tidak berharap terlalu banyak dari hal-hal seperti itu. Kang So-wi, Lee So-young, dan Park Cheong-ah, potongan gaji mereka menjadi 500 juta won itu berlebihan. Jika Kim Yeon Kong pensiun, sepertinya akan ada penurunan kualitas secara keseluruhan.
Dengan kemampuan pemain domestik seperti ini, saya tidak melihat akhir dari kekalahan total di kompetisi internasional, serangan berulang-ulang, bola voli yang buruk. Kang Seowi tidak layak mendapatkan gaji setinggi itu, 400 juta won terlalu banyak, bahkan 200 juta won pun berlebihan. Mari sesuaikan gaji para pemain dengan realitas, mereka hanyalah pemain setengah matang. Haifa seharusnya bisa menang dengan mudah, tapi mereka kebobolan comeback di set kedua saat unggul 19-13. Itu sangat fatal. Di momen krusial itu mereka tidak memberi umpan ke Nikolova dan malah memaksa semuanya ke Sesko yang akhirnya menghancurkan segalanya. Kang Seowi, Lee So-young, dan Park Jong-ah adalah pemain paling tidak berguna di bola voli wanita, tapi gaji mereka sekitar 1,5 miliar won per poin. Serius, tolonglah. Kalau tanpa kalian dan uang itu dipakai untuk merekrut 40 pemain baru, setidaknya 20 di antaranya pasti lebih baik dari kalian. Jang Kwan-jang, kalau mereka mengganti hanya satu pemain saja, mimpi juara bukan lagi sekedar mimpi. Sebagai gantinya, satu pemain dengan gaji 800 juta won lebih baik membagi jumlah itu ke 4 atau 5 pemain agar ekosistem bola voli Korea bisa bertahan, terutama pemain lapis pertama dan kedua. Gaji mereka terlalu rendah dan mereka hampir tidak mendapat kesempatan bermain, karena tidak ada Liga Divisi 2 atau Liga Cadangan. Tim terlalu bergantung pada beberapa pemain kunci yang menyebabkan perebutan 1S secara berlebihan dan menghasilkan gaji yang tidak masuk akal. Misalnya, gaji 450 juta won untuk Lee Jo-ah sebagai middle blocker itu komedi. 150 juta won sudah lebih masuk akal. Saya belum pernah melihatnya mencetak lebih dari 3 poin per set dalam serangan, dan dia juga tidak terlalu konsisten dalam blocking. Kang Seowi bahkan tidak layak mendapat 400 juta won. Dia bukan penerima utama seperti Kim Yeon-kong. Serangannya juga bukan level top, hanya kekuatan fisiknya yang terbaik di antara pemain domestik. Jika dia ingin dianggap pantas mendapatkan 800 juta won, dia harus mencetak bukan hanya 20 poin per pertandingan, tetapi sekitar 7 poin per set yang berarti 35 poin dalam 5 set, 28 poin dalam 4 set, dan 21 poin dalam 3 set. Hal yang sama berlaku untuk Park Jong-ah dan Lee So-young. Mereka tidak bisa menerima dengan baik dan serangan mereka pun biasa saja. Lee So-young memang bagus dalam penerimaan, tetapi dia memiliki kelemahan dalam tinggi badan dan blocking, sehingga kesulitan menghentikan serangan bola silang dari lawan. Sedangkan Kim Yeon-kong, alasan jumlah poinnya berkurang adalah karena dia sudah mendekati masa pensiun saat berada di puncak karirnya. Dia benar-benar layak mendapatkan gajinya. Sebagai penggemar berat Jang Kwan-jang, pertandingan tadi benar-benar seperti festival kesalahan. Apakah ini benar-benar pertandingan antara tim profesional? Ini adalah potret menyedihkan dari bola voli wanita Korea saat ini. Para pelatih, staf, dan senior di dunia voli harus sadar dan introspeksi. Mereka tidak mungkin hanya berpikir bahwa waktu akan menyelesaikan segalanya, kan? Itu adalah pertandingan yang memalukan. Bukan sekedar pesta kesalahan, tapi sudah keterlaluan. Di putaran kedua, Kang Seowi yang menghancurkan segalanya penyebab kekalahan Kang Seowi. Kang Seowi mendapatkan 800 juta won, sementara Nikolova hanya 300 juta won, tetapi skor yang dicetak oleh Kang Seowi hanya sepertiga dari Nikolova. Kang Seowi selalu kehabisan stamina di babak kedua, dia hanya berjalan-jalan saja, kebalikannya selalu terjadi 100% di babak kedua. Pelatih Kim Jong-min yang bodoh tidak menyadari hal ini, selalu terlihat seperti wajah nenek yang minum ramuan herbal di babak kedua. Setter hampir gila dan bingung karena tidak bisa memberikan bola kepada Seowi. Dia hanya bisa memberikan bola kepada Nikolova. Kim Jong-min benar-benar bodoh.